Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara mau timbang-timbang perbuatan baik dan perbuatan jahat yang saudara lakukan selama saudara hidup di dunia ini, banyakkan perbuatan apanya saudara lakukan? Baik betul? Jahat. Saudara dari lahir sampai sekarang nih saudaraku, tiap kali saudara berbuat jahat, saudara kumpulin koin hitam. Setiap kali saudara berbuat baik, kumpulin koin putih. Saya mau tahu, saat ini, jujur sama diri sendiri, banyakkan yang mana saudara? Yang yang hitam. Pasti saudaraku, pasti banyakkan yang hitam. Justru Yesus yang membuat saudara, yang memutihkan hidupmu. Katakan amin. Dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri, engkau tidak bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan berkata. Tidak bisa. Oleh karena itu Yesus, karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yes. Itulah artinya segala sesuatu harus di dalam Yesus. Segala sesuatu memprioritaskan Tuhan. This life is not about you. No, I repeat. This life is not about you. It's all about God. Nuh, waktu disuruh oleh Tuhan membuat bahtera itu, Nuh bisa nggak ngomong gini, Tuhan? Kira-kira lah Tuhan. Ya, aku bergaul dengan engkau sih bergaul dengan engkau Tuhan. Kira-kira lah. Mendung tidak, hujan tidak, suruh bangun bahtera lah. Gimana Tuhan? Betul ya Pak ya? Gimana? Mana mungkin Tuhan, hujan enggak, mendung enggak, suruh bikin bahtera. Aku dibilang gila. Aku dibilang tolong. Saudara dengar baik. Waktu kita mengutamakan Yesus di dalam segala sesuatu, kita bisa dipikir tolong. Bisa, sangat bisa dipikir tolong. Atau saudara, kantormu hampir mengalami PHK. Kalau saudara memprioritaskan Yesus, saudara ngomong gini. Memang mungkin kantor di PHK, tapi aku ada di dalam rumah kacanya Yesus. Goblok tuh orang. Ya mendingan lu cari dulu dong, lu usaha dulu dong, cari backupnya kayak gimana kayak, ya buru-buru dah sebelum kena PHK, ya cari lah ini. Saudara nggak ngajarin saudara buat bermalas-malasan, tetapi waktu saudara ada dalam rumah kacanya Yesus, Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang sempurna. Tuhan akan memberikan kau selalu di atas dan tidak pernah di bawah. Kau akan berjalan terus dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Aku akan menikmati menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Itu rumah kacanya Tuhan. Itu bahteranya Tuhan. Loh, hampir di PHK kok bisa ngomong, tapi aku selalu di atas tidak pernah di bawah. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dibilang tolong, Nuh dibilang tolong. Bikin bangunan bahtera 5 kali ini panjangnya saudara. Dia juga nggak tahu buat apa. Tuhan cuma bilang, aku akan punya perjanjian dengan engkau, dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istrimu, dengan istri anak-anakmu. Kalau saudara mau Tuhan punya perjanjian dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istri anak-anakmu, dibilang tolong oleh manusia nggak apa-apa. Yang penting Tuhan, engkau nomor satu. Katakan amin. Amin. Sebab pada waktu kita menomorsatukan Tuhan, ada keselamatan yang dari Tuhan. Bisnismu akan diselamatkan, keluargamu akan diselamatkan, pekerjaanmu akan diselamatkan, kesehatanmu akan diselamatkan, keluargamu akan diselamatkan, anak-anakmu akan diselamatkan, suamimu akan diselamatkan, istrimu akan diselamatkan, istri dari anak-anakmu akan diselamatkan, keluarga besarmu akan diselamatkan. Itu merupakan satu janji Tuhan yang luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa yang saudara harus tahu hari ini. Tuhan punya janji buat keluargamu. Tuhan bukan cuma berjanji kepada engkau sebagai pribadi lepas pribadi, tapi Tuhan punya janji untuk keluargamu. Dia begitu ingin menyelamatkan engkau asal engkau masuk ke dalam bahteraku. Apa artinya bahtera? Adalah masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan, masuk ke dalam semua janji Tuhan. Bisa nggak ngomong begini? Karena saya tanya sama saudara, Tuhan, ya, aku tahu sih Tuhan, kau bikin perjanjian dengan aku tahu. Tapi nggak ada Tuhan bikin bahtera. Capek Tuhan, gila lu Tuhan, capek sendirian Tuhan, bikin bahtera Tuhan. Gede ini Tuhan. Tuhan tahu nggak berapa gedenya Tuhan? 100, 200 meter Tuhan tahu nggak? Tuhan ngomong tahu nggak di atas ada hitungan nggak Tuhan? Ada meteran nggak Tuhan? Capek nggak Tuhan? Bikin capek nggak Tuhan? Tiap minggu mesti datang ke gereja. Capek nggak Tuhan? Tiap minggu mesti pasang alat speaker. Capek nggak Tuhan? Tiap minggu kita mesti datang ke sini. Capek nggak Tuhan? Kita mesti beresin ini. Capek nggak Tuhan? Kita mesti beresin kursi. Capek nggak Tuhan? Kita mesti FH. Capek nggak Tuhan?
kita mesti ini. Capek nggak Tuhan? Capek. Tetapi kita tahu, waktu kita tepat mengikuti seperti yang Tuhan perintahkan, ada janji Tuhan kepada engkau, kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada istri anak-anakmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Capek. Yes. Ada satu dari Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera. Dia bukan tukang kayu, dia bukan tukang bikin perahu, saudara dikasih Tuhan. Tuhan suruh bikin Nuh, bikin dalamnya berpetak-petak, bikin tiga tingkat ya Pak, kita kasih lagi di sini. Haleluya. Saudara akan lihat luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan nyuruh saudara, dia nggak Tuhan yang bilang lakukan ini, I don't know, pokoknya gimana caranya. No. Lihat dia dengan baik. Ayatnya yang ke 16 Pak. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Tuhan suruh Nuh bikin bahtera itu bawah, tengah, dan atas. Buat apa saudaraku? Nuh, Tuhan suruh bawa seluruh binatang-binatang sepasang demi sepasang. Binatang yang gak haram bawa 6 pasang, binatang yang haram bawa sepasang. Semuanya dari gajah, jerapah, kuda nil, dinosaurus apa namanya, hippo, kemudian kelinci, semuanya semua masuk ke situ, saudara. Saudara, saya cuma buat singkat cerita. Nuh itu berada di dalam kapal tuh kira-kira setahun 17 hari, 1 tahun 17 hari lamanya dia di kapal. Dengan anaknya, dengan istrinya, dengan istri, anak-anaknya, dengan binatangnya segitu banyak, setahun 17 hari. Saudara, seharian aja di kandang kambing, saya pengen tahu tahan apa enggak. Nuh setahun 17 hari berada di dalam bahtera itu dengan seluruh binatang itu. Tuhan, arsiteknya siapa Tuhan? Dengar ya, Tuhan, arsiteknya siapa Tuhan yang bisa tahu aku mesti bikin kapal gimana kalau bau gimana? Emangnya Tuhan bikin binatang itu yang jumlahnya ratusan selama setahun nggak makan nyam jalan terus tahun. Nuh sendiri gimana? Tuhan WC-nya di mana Tuhan? Apa lu makan, apa nggak makan dan nggak ke WC? No, tetap makan dan ke WC. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya lu bikin bahtera itu? Coba saudaraku. Sekarang saudara lihat kapal cruise itu ada arsiteknya, saudaraku. Udah dihitung. Ini zamannya Nuh. Dunia juga baru jadi. Suruh bikin kapal segede gitu. Saudara coba pikir, think. Waktu saudara ada di sekolah minggu, dibikin, Nuh bikin bahtera besar, hebat ya Nuh ya. Saudara mikirnya bikinnya gimana ya? Bau nggak ya? Lampunya gimana setahun? Lampunya gimana? Emang di Brampton udah ada lampu ya Pak? Ada lampu. Ya. Lampunya gimana setahun? Masaknya gimana di dalam? Lu bawa makanannya gimana? Emang ada refrige? Ada microwave? Gimana coba think? Ayo dong, saudara baca Alkitab jangan seperti orang bodoh dong. Baca Alkitab saudara mesti, karena ada hikmat Tuhan. Dengan baik, buka bersama saya. Ayo buka bersama saya. 1 Korintus 1:30-31. Ini luar biasa. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31. Buka bersama saya. Saudara mesti tahu, kalau saudara berada di dalam janji Tuhan, saudara masuk ke dalam bahtera Tuhan, saudara membiarkan hidupmu dibungkus oleh janji Tuhan. Tuhan punya satu hal yang luar biasa buat saudara. Hal yang saudara tidak pernah lakukan. Nuh tidak pernah bikin kapal. Nuh tidak tahu caranya bikin kapal. Nuh tidak tahu caranya potong kayu. Nuh tidak tahu caranya apa-apa tentang kapal itu. Tetapi Tuhan katakan, tetapi oleh Dia, kamu yang berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi Kita. Sama-sama katakan kita. Kristus yang telah menjadi hikmat bagi saudara. Dengar baik saudaraku, saudara tidak perlu lulusan tinggi-tinggi,
Saudara tidak perlu menjadi seorang yang ahli dalam melakukan masuk ke dalam janji Tuhan. Kalau saya masuk ke dalam janji Tuhan, bagaimana saya mengurus masalah saya, bagaimana saya mengurus keuangan saya, bagaimana saya menangani masalah keluarga saya, bagaimana saya menangani masalah bisnis saya, bagaimana saya menangani masalah kehidupan ini. Saya tidak tahu, saya tidak ahli finance, saya tidak ahli keuangan, saya tidak punya pendidikan apa-apa, saya tidak pintar apa-apa. Dengar baik, waktu saudara masuk ke dalam janji Allah, Kristus yang menjadi hikmat buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Kristus yang menjadi hikmat buatmu, sehingga dia bisa tahu caranya bagaimana membuat kapal, bagaimana caranya potong kayu, bagaimana caranya masang kayu, bagaimana membuat pangkal dari luar dan dari dalam, bagaimana membuat petak-petak di dalamnya, bagaimana membuat 3 tingkat di dalamnya, bagaimana saluran airnya, bagaimana supaya udara masuk, bagaimana untuk menyimpan makanannya, bagaimana untuk saluran pembuangannya, bagaimana segala sesuatu lu tidak tahu, tetapi Kristus telah menjadi hikmat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Anak-anak Tuhan, dimanapun saudara bekerja, dengar baik. Saya mau saudara bekerja dengan rajin. Saya tidak anti saudara bekerja dengan rajin. Saudara harus bekerja dengan rajin. Tetapi promosimu, kesuksesanmu, karena ada hikmat Kristus di dalam engkau. Katakan amin. Amin. Promosimu, prestasimu, kesuksesanmu bukan dibentuk oleh company-mu, tapi siapa yang menjadi hikmat buat engkau. Kalau Kristus yang menjadi hikmat buat engkau, engkau akan mengalami promosi demi promosi, kemenangan demi kemenangan. Engkau di kepala dan bukan ekor. Coba saudara pikir, bagaimana Nuh bisa membuat semuanya itu? Pada waktu kita di dalam sekolah minggu, pada waktu kita masih kecil, mungkin kita cuma pikir, oh Nuh pokoknya taat aja bikin kapal. Betul, bikin kapal betul. Tapi gimana penerangan di dalamnya siapa? Emang Nuh ahli listrik? Bagaimana setahun itu? Bagaimana? Harus ada aliran udara yang lewat di dalamnya supaya nggak bau, saudaraku. Kalau Nuh tidak mendapatkan hikmat Allah, setahun Nuh di dalam bahtera itu, saudara, keluar dari bahtera itu Nuh, setahun, saudaraku. Dia udah habis begitu seumur-umur. Dia begitu lihat jerapah lagi. Setahun udah kecampur bau jerapah, bau kudanil, bau naga, semua kecampur, saudaraku. Nuh habis itu kanker baru-baru, saudaraku. Tetapi Nuh hidup. Saudara tahu Nuh hidup berapa tahun lagi setelah banjir besar? Oh, sekolah minggu pada nggak lulus. Apa waktu itu saudara nggak ikut pelajaran ini waktu sekolah minggu ya? Khusus pelajaran lu nggak masuk waktu itu ya? Iya, ada pemilu, jadi mesti nyoblos ya. Saudara kasih Tuhan, buka bersama saya Kejadian 9, kita lihat umur Nuh. Haleluya, kita lihat umur Nuh. Setelah ini saudara kita akan rangkum. Kalau saudara berada di dalam janji Allah, kalau saudara berada di dalam rumah kaca Allah, kalau saudara hidupnya dibungkus dengan janji Allah, hidupmu, pikiran dibungkus oleh janji Allah, bukan apa yang dunia katakan, tetapi yang janji Allah katakan. Kita lihat Kejadian 9 ayat 28. Ayat 27 boleh gak Pak? 27 sekalian Pak, 27 sampai 28 supaya kita tahu berapa tahun lagi setelah itu. Kejadian 9 ayat 28 dan 29, sorry. Kejadian 9, 28 dan 29. Thank you Pak. Oke, ini kejadian 28. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Lanjut setelah itu. Oleh karena itu, kejadian 29-nya Pak. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara dikasih Tuhan, Nuh waktu banjir besar, waktu Tuhan suruh bikin kapal itu Nuh umurnya kira-kira 600, saudara dikasih Tuhan. Kemudian Nuh masih hidup 350 tahun lagi, betul ya? Sehingga Nuh masih hidup sampai umur 950. Kalau Nuh di dalam kapal itu depresi dan hal baik, Nuh nggak mungkin bisa hidup 350 tahun lagi. Dia tiap hari ngeliat jerapah, kuda nil, gajah, singa, menjangan beruang pada beol di mana-mana. Sorry, pardon my language, saudara. Tiap hari lihat ceceran di mana-mana.
ada di dalam kamarnya. Begitu dia keluar kapal, saudara, sehari besoknya dia lihat apa lagi, dia pingsan. Kalau di kapal itu dia depresi, dia tidak mungkin bisa hidup 350 tahun lagi. Di dalam janji Tuhan ada jaminan saudara akan depresi.